Bayangkan, jika sebuah kitab yang turun lebih dari 1400 tahun lalu ternyata memiliki pola yang menyerupai sistem digital modern. Bukan sekadar susunan kata, bukan hanya kisah spiritual, tapi struktur yang begitu rapi hingga sebagian peneliti menyebutnya mirip algoritma. Yang lebih mengejutkan, pola itu ditemukan dalam surah Al-Kahfi, surah yang dianjurkan dibaca setiap hari Jumat. Apakah ini kebetulan? Atau justru bukti bahwa Al-Quran memang melampaui zaman? Hari ini kita akan melihat bagaimana surah Al-Kahfi bukan hanya berbicara kepada hati manusia, tetapi juga menunjukkan keteraturan yang membuat banyak orang terdiam kagum. Di era modern, dunia bekerja dengan bahasa digital. Semua teknologi yang kita gunakan, ponsel, komputer, internet, bahkan kecerdasan buatan dibangun dari dua simbol sederhana, 0 dan 1. Itulah sistem biner. Dari kombinasi dua angka itu, lahirlah jaringan digital yang sangat kompleks. Menariknya, bagian pengkaji Al-Quran menemukan sesuatu yang unik pada surah Al-Kahfi. Mereka melihat adanya pola keseimbangan, simetri, dan susunan tema yang sangat teratur. Seolah-olah setiap bagian memiliki hubungan yang saling terhubung. Bukan acak, bukan tanpa arah, tetapi tersusun seperti sebuah sistem. Dan yang membuatnya luar biasa, surah ini turun di abad ke-7, jauh sebelum manusia mengenal komputer, algoritma, atau teknologi digital. Surah Al-Kahfi memiliki 4 kisah utama, dan menariknya, 4 kisah itu berbicara tentang 4 fitnah terbesar manusia: fitnah iman, fitnah harta, fitnah ilmu, dan fitnah kekuasaan. Kisah pertama adalah Ashabul Kahfi, sekelompok pemuda yang mempertahankan iman di tengah tekanan penguasa zalim. Mereka meninggalkan dunia demi menjaga keyakinan. Ini adalah fitnah iman. Lalu kisah kedua, pemilik 2 kebun. Seorang kaya raya yang begitu bangga dengan hartanya sampai lupa bahwa semua berasal dari Allah. Kebunnya subur, hidupnya mewah, tetapi kesombongan menghancurkan semuanya. Ini adalah fitnah harta. Kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa melihat peristiwa-peristiwa yang tampak aneh dan tidak masuk akal. Perahu dilubangi, anak kecil dibunuh, dinding diperbaiki tanpa upah. Namun di akhir perjalanan, semuanya memiliki hikmah tersembunyi. Manusia hanya melihat permukaan, sedangkan Allah melihat keseluruhan sistem. Inilah fitnah ilmu. Dan kisah terakhir, kisah Zulkarnain, seorang pemimpin besar yang memiliki kekuasaan luar biasa, tetapi tidak sombong. Ia menggunakan kekuatan untuk melindungi manusia dari kerusakan Ya'juj dan Ma'juj. Inilah fitnah kekuasaan. 4 kisah, 4 ujian manusia. Dan anehnya, semua masih sangat relevan sampai hari ini. Dalam dunia teknologi, sebuah sistem yang baik memiliki struktur perlindungan. Ia mendeteksi kesalahan, memperbaiki gangguan, menjaga agar sistem tetap stabil. Dan surah Al-Kahfi seolah melakukan hal yang sama terhadap jiwa manusia. Ketika manusia mulai goyah imannya, kisah Ashabul Kahfi mengingatkan. Ketika manusia terlena oleh harta, kisah 2 pemilik kebun menjadi peringatan. Ketika manusia sombong dengan ilmunya, kisah Musa dan Khidir mengajarkan kerendahan hati. Dan ketika manusia diberi kekuasaan, Zulkarnain menunjukkan bagaimana amanah seharusnya dijalankan. Seolah surah Al-Kahfi adalah sistem perlindungan spiritual. Inilah mengapa Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat. Karena manusia hidup di tengah fitnah yang terus berulang, dan Al-Quran datang bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk menjaga hati manusia. Namun penting untuk dipahami, tujuan utama dari semua pola, angka, dan keteraturan ini bukan sekadar membuat kita kagum, bukan agar manusia sibuk mencari kode rahasia, tetapi agar kita semakin yakin bahwa Al-Quran bukan kitab biasa. Semakin ilmu berkembang, semakin terlihat bahwa Al-Quran selalu relevan. Ia berbicara kepada manusia di setiap zaman. Di masa Nabi, ia menyentuh hati orang Arab. Di masa ilmuwan modern, ia membuat manusia berpikir tentang struktur dan keteraturan. Dan hari ini, di era digital, surah Al-Kahfi justru terasa semakin dekat dengan kehidupan kita. Dunia semakin canggih, teknologi semakin maju, informasi datang tanpa henti. Tetapi hati manusia tetap membutuhkan petunjuk. Dan mungkin itulah alasan mengapa surah Al-Kahfi menjadi cahaya bagi manusia hingga hari ini. Jadi, ketika kita membaca surah Al-Kahfi setiap Jumat, mungkin kita sedang membaca sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bukan hanya kisah, bukan hanya bacaan, tetapi sebuah
sebuah sistem petunjuk yang menjaga manusia dari gelapnya fitnah zaman. Karena dunia boleh berubah, teknologi boleh berkembang, tetapi kebenaran dari Al-Quran akan selalu melampaui zaman.